Masalah demi masalah datang silih berganti pada keluarga Pak Karto dan Mbok Darmi. Mereka termasuk salah satu warga desa Sambirejo yang berada di jalur kemiskinan. Tak hanya sulit dalam keuangan, Pak Karto juga memiliki anak yang kebutuhan khusus. Maman. Umur anak ini sebenarnya bisa dibilang cukup dewasa. Tapi di usianya yang sudah menginjak 20 tahun, Maman masih bersikap seperti anak kecil. Meski begitu, Pak Karto yang bekerja sebagai penebang pasir tetap tak pernah mengenal lelah dalam mengais rezeki. Mbok Darmi pun juga begitu. Demi membantu perekonomian keluarga, dia rela menjadi buruh tani. Terkadang mereka juga memikirkan masa depan Maman, mengingat usia Pak Karto dan Mbok Darmi yang sudah tak muda lagi. Tentu saja kematian sudah mulai mendekat. Lalu, dengan siapa Maman akan tinggal? Bulan ini adalah bulan di mana curah hujan mulai tinggi. Sungai tempat Pak Karto mengambil pasir mendadak banjir. Curah hujan yang semakin meninggi dari hari ke hari membuat sungai meluap. Terpaksa Pak Karto tak berani mengambil resiko. Begitupun juga dengan Mbok Darmi. Dia tak bisa berangkat ke sawah lantaran kakinya yang sering kesakitan. Masalah pun semakin bertambah. Suatu hari Maman tak sengaja memecahkan kaca rumah milik tetangganya saat bermain. Dan parahnya lagi, tetangganya tersebut menuntut ganti rugi dengan harga yang tak murah. Tahun itu merupakan tahun tersulit bagi keluarga Pak Karto. Hingga suatu hari Maman diajak oleh teman-temannya. Sebagai orang miskin, Mbok Darmi tak pernah mempermasalahkannya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika Maman dibilang orang gila. Ibu manapun tak akan ada yang rela anaknya dibuat kecewa. Malam itu, Pak Karto tertidur puas di atas dipan yang terbuat dari bambu. Di dalam mimpinya, dia didatangi seorang makhluk raksasa dan memberinya segebak uang. Tentu saja Pak Karto sangat senang, meski hanya mimpi. Tapi Pak Karto bahagia sampai bangun tidur pun. Pak Karto senyum-senyum dengan sendirinya. Awalnya Pak Karto menganggap itu hanya sebagai kembang tidur. Tapi lama-kelamaan, Pak Karto merasa aneh, karena mimpinya itu selalu datang di setiap tidur malamnya. Hingga, di malam terakhir Pak Karto diberi sebuah alamat oleh raksasa dalam mimpinya. Dan setelah berpikir panjang, Pak Karto memutuskan mendatangi alamat tersebut. Dia berpikir, Pak Karto sudah mendapat sebuah wasiat dari seseorang. Entah siapa orang itu, yang pasti firasatnya sebentar lagi dia akan menjadi orang kaya. Pagi itu Pak Karto berangkat ke Klaten dengan bermodal nekat. Mbok Darmi tak pernah tahu perihal niat suaminya pergi. Yang dia tahu hanyalah sebelum berangkat pergi, Pak Karto mengatakan kalau dia akan pulang dengan membawa sekarung uang. Genap sudah 1 bulan Pak Karto meninggalkan rumah. Mbok Darmi masih sabar merawat si buah hati satu-satunya, yaitu Maman. Tak terasa sudah 5 bulan Pak Karto pergi. Tak ada kabar tentang keberadaan suami dari Mbok Darmi itu. Bahkan banyak warga yang mengatakan kalau Pak Karto sudah meninggal di kota orang. Pagi itu, Mbok Darmi sedang memasak nasi di dapur. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintunya. Dan alangkah kagetnya Mbok Darmi setelah membuka pintu. Tampak wajah laki-laki yang tak lain adalah Pak Karto muncul di hadapannya. Wajah sumringah pun muncul dari Mbok Darmi. Tak hanya itu, Pak Karto yang juga pulang dengan menepati janjinya, yaitu membawakannya dengan sekarung uang.
Mbok Darmi sendiri tak merasa curiga dengan apa yang dibawa Pak Karto untuknya. Karena yang Mbok Darmi tahu hanyalah suaminya itu bekerja keras, sudah pasti akan membawa hasil dari perantauan. Uang itu pun akhirnya dipergunakan untuk memperbaiki rumah yang hampir sudah tak layak lagi. Selebihnya uang tersebut digunakan untuk kebutuhan yang lain. Tapi hari demi hari, Mbok Darmi merasakan keanehan dari Pak Karto. Pak Karto sering menutup diri di kamar yang dikhususkan untuknya. Kamar itu tak ada satu orang pun yang berani masuk, termasuk Mbok Darmi sendiri. Pak Karto sendiri sering ingusan, banyak lendir yang keluar dari hidungnya. Bahkan, dalam satu hari lendir yang keluar bisa mencapai literan. Hal yang tak wajar. Sampai sekarang Mbok Darmi tak pernah tahu apa yang dilakukan suaminya di balik kamar berukuran 3x4 tersebut. Hingga suatu hari, Maman tak sengaja mengintip bapaknya dari balik pintu. Dengan jelas, Maman melihat bapaknya sedang melakukan sebuah ritual. Dan yang paling mengagetkan lagi, ketika Pak Karto mengambil sebuah baskom yang sudah penuh dengan ingus itu berubah menjadi lembaran-lembaran uang ratusan ribu dengan sekejap. Maman dengan polosnya memberitahukan hal itu kepada Mbok Darmi. Awalnya Mbok Darmi tak memperdulikan hal tersebut. Dia menganggap anaknya terlalu mengada-ada. Hingga suatu hari, Pak Karto kepergok oleh Mbok Darmi sedang mengumpulkan lendir dari hidungnya, lalu dimasukkan ke dalam baskom. Pak Karto akhirnya berbicara jujur tentang kekayaan yang selama ini dia dapatkan, yaitu dengan cara mengambil pesugihan, iler-meler. Mbok Darmi tak kuasa menahan tangisnya. Dia tak menyangka suaminya nekat bersekutu dengan setan demi sebuah kekayaan. Hal yang seharusnya tak dilakukan, mengingat umur yang sudah tua, yang seharusnya digunakan untuk memperbanyak ibadah. Mendengar penjelasan dari suaminya, Mbok Darmi berusaha menyadarkan Pak Karto. Aku sudah capek hidup miskin, Mbok Ne. Mbok Darmi mengambil keputusan untuk meninggalkan suaminya. Maman dan Mbok Darmi pergi entah kemana. Di sisi lain Pak Karto tak merasa sedih atas perginya Mbok Darmi dan juga Maman. Dia malah semakin terjerumus pada kenikmatan yang hanya bersifat semu itu. Pak Karto sendiri sering berfoya-foya. Dia selalu membawa pulang para sinden setelah habis main judi dan juga mabuk. Sinden-sinden itu pun tak keberatan meski Pak Karto sudah tua. Yang mereka pentingkan hanyalah uang-uang yang selalu mengalir deras dari kantong Pak Karto. Hingga suatu malam, Pak Karto teringat akan pesan juru kunci yang harus kembali ke Klaten tempatnya mengambil pesugihan guna melakukan ritual setiap bulan purnama tiba. Tapi kini yang menjadi beban Pak Karto adalah syarat ritual tersebut harus mengajak istrinya untuk bersemedi. Kini Mbok Darmi telah pergi. Pikirannya lalu tertuju pada Sari, sinden cantik yang selama ini selalu bersamanya. Setelah sampai di lokasi, Pak Karto dan Sari melakukan sebuah ritual. Baru saja menurut jumpa, tiba-tiba makhluk raksasa datang di depan mereka. Raksasa itu marah lantaran Pak Karto telah melanggar perjanjian, di mana dia telah membohongi Danyang di tempat tersebut dengan membawa wanita lain. Karena seharusnya Pak Karto harus datang bersama istri sahnya, yaitu Mbok Darmi. Melihat kemarahan dari makhluk itu, Sari pun lari terbirit-birit. Pak Karto sendiri pulang dengan lendir yang tak berhenti keluar dari hidungnya. Harta yang didapatkannya kini juga lambat laun habis untuk berobat. Kini dia kembali jatuh miskin tanpa ada seorang pun yang merawatnya.
kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.